Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kalau kita masih diberikan kekuatan, masih menikmati pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tetap sehat dan kita ada di tempat ini untuk beribadah. Ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, amin. Ada banyak di luar sana saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang tidak dapat, meskipun ingin tetapi mereka tidak dapat untuk datang beribadah. Karena itu saudaraku, mari kita pakai kesempatan ini untuk kita sungguh-sungguh datang menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Mari kita datang dan mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hidup kita, yaitu melalui setiap puji-pujian dan penyembahan. Kita memuliakan Tuhan, naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun sekeliling kami hari-hari ini begitu menakutkan, tetapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Di tempat ini Engkau membuktikan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah kekurangan di dalam memberkati setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah berhenti di dalam mengasihi setiap kami. Saat ini kami rindu membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau persembahkan, kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena memang hidup kami miliknya Tuhan. Kami ada semua karena Tuhan dan hanya bagi Tuhan. Karena itu, ya Tuhan, mari jamah setiap hati kami. Penuhi kami saat ini dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami rindukan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu padamu ya Tuhan, seluruh hidupku ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saya udah jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan.
membawa korban syukur buat ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
kami tinggikan Tuhan. Seluruh hidup kami, seluruh tubuh, jiwa dan roh kami memuji Engkau, bersorak-sorai bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau nikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Yang bersukacita mari beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi saudara, amin. Dia Allah yang baik. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dengan bersukacita. Karena Dia Allah yang sudah pelihara hidup kita. Mari kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan dan menikmati kuasa-Nya dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Haleluya. Oh, ku dapat hadirmu. Katakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan saat ini di tempat ini. Bahkan memenuhi ruang hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang di dalam hadirat Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau,
Kuasa-Mu mengalir, memenuhi seluruh kehidupan kami, memulihkan hidup kami. Apapun yang kami bawa saat ini di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan sanggup kerjakan perkara yang ajaib dan dahsyat di dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau yang kami perlu, Engkau yang paling berharga buat hidup kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus. Haleluya. Amin. Dalam sisa hidupku ini, Amin. Amin. segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggallah dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiarakan bernilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saya jemput saudaraku untuk kembali bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih mengasihi Engkau. Amin. Untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja,
kasih Yesus. Bapak Hondoko pimpin kita dalam doa sambut firman Tuhan. Engkau terlalu baik kami. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup ini, Tuhan. Hati kami memuliakan nama yang terbaik bagi-Mu, Tuhan. Karena Engkau yang layak dan di Tuhan buat hati ya Tuhan, segala puji lagi dan untuk Haleluya. memuliakan nama Tuhan. Dari hadirat-Mu pagi ini Kau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. WL ataupun dan kiranya Tuhan karya lebih lagi jadi saluran kamu juga yang Kau persiapkan bahwa sebagian firman-Mu dan setiap hati dan kami Tuhan, supaya hati kami boleh ditaburi akan firman-Mu pagi ini, jadikan Tuhan suatu yang tumbuh dan berbuah untuk anak. Terima kasih Tuhan. Yang luar biasa Haleluya. pagi ini Tuhan, cita tersentuh di saat kami menyembah dan memuliakan nama. Terima kasih. Firman-Lah kami siap untuk. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali pagi hari ini saya masih boleh berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita ada, kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tadi pagi Bapak Gembala ada pelayanan ibadah penghiburan. Jadi pagi hari ini saya yang melayani firman Tuhan ibadah 1 dan 2. Saudara, saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan pagi ini. Bila boleh minta tolong dibuka. Ya, judul firman Tuhan pagi ini Saudara yang kita ingin sharingkan bersama adalah tetap tenang di tengah ketidakpastian. Katakan amin. Ya, tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kita hidup di tengah dunia yang tidak pasti, tidak menentu, tidak bisa diprediksi. Ya kan? Pagi hari ini seharusnya, sejatinya Saudara, yang pelayanan firman Tuhan adalah hamba Tuhan dari Blitar. Tapi karena kemarin menghubungi Bapak Gembala, di Blitar itu sekarang sedang level 4 ya. Level 4, jadi beliau tidak nyaman jika harus ke Magelang, karena kalau ke Magelang pasti tidur di tempat saudaranya gitu ya Saudara ya. Jadi tidak enak, nanti tidak nyaman jadinya ya. Jadi mundur Saudara, ditunda. Planningnya untuk pelayanan di tempat ini ditunda. Tapi inilah kondisi yang kita hadapi hari ini. Kita ada di situasi yang tidak menentu, situasi yang berubah, situasi yang tidak ada kepastian di dalamnya, Saudara. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana kita tetap tenang di tengah ketidakpastian. Tadi malam jam 6 kurang sedikit 2 pemain musik kita, Saudara, kasih WhatsApp ke Dinda. Minta maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit. Wah, hari-hari ini Saudara kita perlu jaga kesehatan, kita perlu tetap patuhi protokol kesehatan karena kita tahu situasi kelihatannya kemarin sudah hampir membaik tetapi ternyata melonjak lagi, dan inilah yang namanya hidup penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kita punya kepastian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bagi menjadi 2 ayat, saya akan baca dulu ayat 1 dan 2 di slide pertama, nanti bersama-sama kita baca ayat yang selanjutnya. Saya mulai Bapak Ibu, Mazmur 46 ayat yang pertama.
untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sama-sama 2, 3. Dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya catat di situ untuk mengawali perenungan kita pagi hari ini, saudara. Pada umumnya manusia secara alamiah itu takut dengan apa yang namanya perubahan, ya. Secara alamiah manusia itu merasa tidak nyaman jika mengalami yang namanya perubahan. Manusia itu suka sesuatu yang pasti-pasti. Kita itu suka dengan sesuatu yang sudah terbiasa terjadi. Tapi kita tidak siap, manusia seringkali tidak merasa nyaman ketika harus menghadapi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berubah dari biasanya. Apalagi sesuatu yang dihadapi itu sesuatu yang tidak menentu, situasi yang tidak pasti, yang tidak bisa diprediksi. Mayoritas manusia pada umumnya tidak suka untuk menghadapi yang namanya perubahan. Ketika harus berubah, pindah ke kota yang baru, memulai usaha yang baru, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan khawatir, ada perasaan tidak tenang, saudara. Gak usahlah yang susah-susah, saudara. Istri saya itu paling suka makan bakmi goreng. Kalau kemana-mana makannya bakmi goreng, bakso, itu aja, saudara. Kalau kita pergi ke satu tempat yang jual bakmi goreng dan nasi goreng lain sebagainya, pilihannya selalu bakmi goreng. Saya minta sekali-sekali coba yang lain. Gak mau, saudara. Susah untuk mencoba sesuatu yang baru. Suka tinggal di dalam zona nyaman, zona yang sudah biasa dialami. Untuk mencoba sesuatu yang baru itu ada perasaan tidak nyaman. Dan rupanya ini ada satu istilah yang namanya metatesiopobia, saudara. Metatesiopobia ini adalah satu perasaan yang tidak nyaman, perasaan takut, khawatir dengan situasi yang baru dihadapi. Padahal kita tahu, saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus, Allah seringkali mengajar untuk kita ini keluar dari zona nyaman, saudara. Abraham ketika dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, Tuhan Allah mengutus Abraham, pergilah ke suatu tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham kaya, saudara, dia tinggal di rumah bapaknya, dia punya segala-galanya. Tetapi ketika diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanahnya, pasti itu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak enak tuh, saudara. Tetapi Abraham melakukan itu, sebab Tuhan tidak ingin kita tinggal di dalam zona-zona yang nyaman. Faktanya, saudara, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya perubahan, sebab kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dikatakan di ayat yang ke-3 dan 4 yang tadi kita baca, saudara, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Alkitab sudah menunjukkan kepada kita bahwa bumi ini berubah. Situasi itu tidak akan pernah sama seperti apa yang kita pikirkan. Level berubah, saudara. Kemarin Magelang sudah membaik, tapi sekarang naik lagi levelnya. Keadaan terus berubah, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, gunung-gunung ini bergoncang. Keadaan di sekitar kita penuh dengan goncangan. Keadaan di sekeliling kita penuh dengan kekhawatiran, saudara. Rasanya kita ingin tinggal aman, tetapi selalu ada saja yang mengusik kita, saudara. Ada perubahan terjadi di sekitar saya dan saudara. Dan itu seringkali membuat kita merasa takut. Dan pemazmur katakan bahwa sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung ini bergoncang, saudara, sekalipun laut ini ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung bergoyang dan bergelora, tapi pemazmur katakan kita tidak akan takut. Katakan amin, saudara. Sekalipun keadaan di sekitar kita tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita mengerti, kita berjalan seolah-olah tanpa tahu arah tujuan. Tetapi saudara, pemazmur katakan kita tidak akan pernah takut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, saudara, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian.
Hari ini rasanya kemarin kita sudah ekonomi mulai membaik, pekerjaan mulai membaik. Tiba-tiba alami yang namanya goncangan lagi. Pak, saat tadi pagi saya cerita Jessica itu harusnya minggu-minggu ini sudah pertemuan tatap muka. Tapi Kota Magelang level 3. Jadi rencana-rencana, planning batal semua saudara. Semua berubah, harga-harga berubah, keadaan mungkin akan jadi semakin sulit karena itu yang firman Tuhan katakan. Tentu kita berharap supaya semuanya kembali normal, tetapi firman Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudara. Jadi saya di tempat ini saya berdiri bukan ingin untuk berkata yang muluk-muluk, saya tidak bisa berkata bahwa mungkin keadaan depan akan menjadi baik. Tidak bisa saudara, karena firman Tuhan sudah katakan bahwa kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi saudara bersyukurlah karena pemazmur tidak hanya berhenti di situ. Pemazmur berkata bahwa kita tidak akan takut karena orang yang punya Tuhan tidak akan merasa takut dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Katakan amin. Dikatakan di ayat yang kelima saudara, hai kota Allah, ada kediaman yang maha tinggi. Pemazmur bukan hanya memberitahu bahwa di sekitar kita dunia ini bergoncang, bumi ini berubah. Tapi pemazmur juga memberitahu kita di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah situasi yang tidak menentu, ada satu tempat di mana kita memperoleh rasa aman. Ada satu tempat yang kita bisa temukan ketenangan, yaitu ada di dalam rumah Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana, saudara, pemazmur katakan sekalipun bumi ini berubah, sekalipun bumi ini gunung-gunung bergoncang, laut itu ribut airnya saudara, tetapi saudara ada satu tempat di mana saudara bisa tenang, di mana saudara bisa temukan rasa aman, yaitu ketika saudara datang di rumah Tuhan. Mazmur 46 adalah mazmur Bani Korah, nyanyian Bani Korah yang mengajak umat-umat Tuhan untuk pergi ke Yerusalem. Mazmur yang mengajak umat-umat Israel, ayo pergi ke rumah Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan. Jangan engkau pusing dengan keadaan di sekitarmu, jangan engkau dipusingkan dengan situasi di sekelilingmu yang tidak menentu, yang tidak ada kepastian di dalamnya. Tetapi apapun yang terjadi di sekitarmu, mari kita sama-sama tetap pergi ke rumah Tuhan, kita tetap pergi ke kediaman Allah, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap menghadap kepada Tuhan, karena ada satu tempat yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga, yaitu adalah ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita hari ini alami situasi yang tidak pernah menentu. Persoalan-persoalan datang silih berganti dalam hidup kita saudara. Tetapi di dalam Tuhan saya sangat yakin dan percaya kita akan temukan kepastian di tengah hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Amin. Sebab itu anak-anak Tuhan tidak boleh merasa takut. Kenapa? Karena ketika saudara datang ke gereja hari ini saudara, pastikan engkau ada di rumah Tuhan, engkau ada di kediaman Tuhan, dan engkau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang kelima, Allah ada di dalamnya saudara. Kota itu tidak akan goncang. Allah ada di rumahnya, Allah ada di baitnya yang kudus. Dan ketika kita menghampiri kediaman Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, dikatakan kita tidak akan alami yang namanya goncangan-goncangan yang terjadi di luar sana. 1000 boleh rebah di kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi Tuhan kita tetap setia menjaga kita tetap berdiri. Yang percaya katakan amin. Saudara, sekalipun di sekitar sekeliling kita ada terlalu banyak goncangan, ada terlalu banyak keadaan yang tidak pasti, tidak menentu, tapi yakinkan diri saudara bahwa ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, ketika Allah ada di dalamnya saudara, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang hidup dalam kegoncangan iman? Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegoncangan jiwa psikisnya saudara, rasanya berbeban berat, tidak ada harapan. Kita dengar baru-baru ini di berita saudara,
seorang model bunuh diri, lompat dari apartemen lantai 8, saudara. Ketika keadaan sekitar tidak menentu, menggoncang iman kita, menggoncang pengharapan kita, maka kita tidak akan berani menghadapi hari-hari yang ada. Rasanya ingin menyerah, rasanya khawatir, takut, saudara. Minggu lalu ada seorang jemaat kita di tempat ini bersaksi, cerita kepada saya sehabis ibadah, saudara. Menghadapi situasi yang sukar, beban itu berat, masalah itu rasanya enggak selesai-selesai. Jemaat itu berkata kepada saya, saudara, rasanya ingin berkata kepada Tuhan. Dia bercerita kemarinnya tengah malam, saudara, ketika dia merenung betapa beratnya persegumulan yang dihadapi, dia itu berkata begini, saudara, kepada saya. Ingin berkata sama Tuhan, Tuhan maaf, kali ini aku pengen menyerah. Tuhan maaf, kali ini aku enggak mampu. Sudah menyerah, saudara. Tapi jemaat itu berkata kepada saya, minggu lalu ketika ada pesan untuk datang beribadah, karena setiap Sabtu malam Dinda pasti kirim pesan WhatsApp untuk datang bersekutu. Dia datang ke gereja. Dan kalau saudara dengar firman Tuhan, Bapak Gembala yang sampaikan minggu lalu bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, itu orang-orang yang berbahagia. Amin. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, jemaat itu bersaksi kepada saya bahwa seakan-akan selama ibadah itu air mata tidak bisa berhenti mengalir. Kenapa? Karena dia temukan jawaban di rumah Tuhan. Ketika dia beban berat, ketika pergumulan begitu berat, tapi dia datang ke rumah Tuhan, dengar firman Tuhan. Roh Kudus menguatkan. Roh Kudus berkata bahwa sekalipun kamu ingin menyerah, tetapi Tuhan belum menyerah, saudara. Ya, dan itulah yang menjadi kekuatan. Dan saya berdoa, saudara, supaya kita semua di tempat ini, ketika beban terasa begitu berat, ketika masalah terasa begitu sukar, saudara, temukan jawabanmu hanya di dalam Tuhan. Pemazmur katakan Allah ada di dalamnya, di rumah Tuhan Allah berdiam, di mana ada pujian penyembahan kepada Tuhan, di mana nama Tuhan diserukan, di mana ada umat-umat Tuhan bersekutu bersatu hati menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengahnya, Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita, saudara. Sebab itu jangan lewatkan kesempatan untuk engkau datang ke gereja, jangan lewatkan setiap hari Minggu, setiap hari mungkin engkau punya waktu, kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan. Jangan lewatkan perjumpaan dengan Tuhan. Karena pemazmur berkata, hanya berjumpa dengan Tuhan saja, hanya dekat Allah saja, kita akan merasa tenang. Kita tidak bisa berharap dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa berharap keadaan bisa berubah. Tapi firman Tuhan katakan ada satu tempat yang tidak pernah berubah, yaitu kasih Tuhan. Saat saudara temukan Tuhan, saudara temukan rasa aman, saudara temukan rasa kedamaian itu, saudara, setiap hari saudara berdoa. Kami berdoa dari tempat ini, tadi pagi saya sampaikan, saya bersama dengan Dinda, tiap pagi jam 8 saudara, kami doa di tempat ini. Kalau malam jam 8 kami juga doa di tempat ini. Kalau malam kami ditemani dengan Jessica, kami bertiga, jam 8 pagi dan jam 8 petang. Kami doakan jemaat-jemaat Tuhan. Sebab itu kalau ada jemaat-jemaat yang perlu bantuan doa, kirim pesan WhatsApp, kirim ke Dinda, kirim ke saya, kami pasti akan doakan. Sudah banyak jemaat yang meminta bantuan doa, kami pasti doakan. Kalau pesan itu masuk sebelum jam 8 malam, pasti kami doakan malam itu juga, saudara. Jadi saudara jangan ragu, kalau saudara punya pergumulan, ada masalah, perlu dukungan doa, kirim pesan saudara, kami akan doakan bersama-sama. Dari tempat ini saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan dari tempat ini ketika kami cuma bertiga, saya, Dinda, Jesse berdoa jam 8 di sini saudara malam, kami percaya Tuhan sedang melawat umat-umat Tuhan, amin. Sebab itu saudara jangan pernah lewatkan kesempatan untuk berlindung kepada Tuhan. Amsal 21 ayat 31 berkata apa? Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris berkata, kuda itu dipersiapkan untuk menghadapi perang,
Tetapi sesungguhnya rasa aman itu hanya ada di tangan Tuhan. Saudara, engkau boleh dianugerahi dengan harta yang melimpah, engkau boleh dianugerahi dengan kedudukan jabatan yang tinggi, tapi ingat, tidak ada yang menjamin rasa aman kita. Rasa aman kita bukan terletak kepada harta kita, rasa aman kita bukan terletak kepada seberapa tinggi kedudukan kita, tapi rasa aman kita terletak hanya di dalam Tuhan. Sebab itu pemazmur berkata, memang kita memperlengkapi kuda untuk menghadapi situasi-situasi yang akan datang, tetapi sesungguhnya rasa aman ada di tangan Tuhan. Tidak salah saudara punya tabungan, itu baik untuk menghadapi masa-masa sukar ke depan. Tidak salah saudara mempersiapkan hari depan dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tetapi lebih dari itu, hal yang paling kita perlukan adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab saudara, apapun yang kita miliki saudara, walaupun masalah datang menerpa saudara, mungkin apa yang kita miliki bisa menolong, tetapi saudara itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah oleh apapun juga. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kita perlu berlindung kepada Tuhan? Kenapa kita harus datang ke rumah Tuhan? Pemazmur melanjutkan di ayat yang kelima. Karena kota Allah, karena kediaman Allah, karena di rumah Tuhan saudara, akan ada aliran sungai dari bait suci. Dan aliran sungai dari bait suci itu kalau saudara baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47, dikatakan ada satu sungai yang keluar dari bait Allah, ada satu sungai yang keluar dari rumah Tuhan, dan sungai itu akan mengalir, dan sepanjang sungai itu mengalir dikatakan setiap tempat yang dilalui sungai itu akan menjadi subur. Saudara katakan amin. Setiap tempat yang dilalui sungai yang dari Allah itu, di tepi-tepinya dikatakan Yehezkiel akan tumbuh berbagai macam pohon-pohon yang lebat sekali buahnya saudara. Akan ada ikan-ikan yang tinggal di dalamnya, berbagai jenis ikan akan berkeriapan katanya di Yehezkiel saudara. Artinya dari dalam bait Allah akan mengalir sungai kehidupan. Dan sungai kehidupan itu kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-7, sungai itu adalah Roh Kudus, katakan amin. Di setiap kali kita berjumpa dengan Allah, kenapa kita alami kekuatan? Kenapa kita alami rasa tenang? Setiap kali saudara datang ke rumah Tuhan, kenapa saudara temukan rasa aman dalam hidupmu? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Sebab itu jangan pernah lewatkan ibadah tanpa engkau alami jamahan Roh Kudus. Buka hati saudara, setiap saudara datang ke gereja, saya dorong. Datang sebelum ibadah dimulai, duduk diam saudara, persiapkan hatimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku mau terima jamahan kuasa Roh Kudus. Tuhan hari ini aku ingin alami sentuhan kuasa Roh Kudus. Karena pemazmur katakan yang membuat kita tenang, yang membuat kita merasa aman adalah ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan jamah kita dengan kuasa Roh Kudusnya. Sebab itu saya catat di situ saudara, kunci menghadapi ketidakpastian dalam hidup adalah mengalami jamahan Roh Kudus. Yang rindu alami jamahan Roh Kudus boleh lambaikan tangan. Amin saudara, rindu alami jamahan Roh Kudus. Kunci untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini, alami jamahan Roh Kudus saudara. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya saudara. Teman mungkin akan menyertai kita waktu kita kaya, waktu kita senang saudara, waktu kita susah, waktu kita melarat. Siapa yang ada di sekitar kita? Siapa yang tetap setia menyertai kita? Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat ini adalah perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan selama-lamanya bersama dengan kamu. Aku gak akan selamanya terus ada bersama dengan kalian. Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Saudara boleh kesepian di dunia ini, tapi Tuhan berkata dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan berikan Roh Kudusnya, yaitu penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ketika
kita punya Roh Kudus dalam hidup ini, kita tidak akan pernah tergoncangkan dengan situasi yang berubah di sekitar kita, saudara. Nah, kenapa Roh Kudus itu Tuhan berikan untuk menyertai kita selama-lamanya? Karena saudara, kata penolong di ayat ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ada 3 sebenarnya, tapi saya ingin bagikan 2. Yang pertama itu sebagai comforter atau penghibur, saudara. Dalam terjemahan King James dan Amerika Standard Version, kata penolong yang menyertai kita selama-lamanya itu dipakai kata penghibur, comforter, atau pribadi yang memberikan rasa tenang, rasa nyaman, ada kedamaian, ada satu perasaan yang damai, sejahtera, tentram, saudara. Seperti seorang ibu yang membelai anaknya, memangku anaknya dan berkata kepada anaknya, "Nak, gak usah takut, nak tidak perlu khawatir, gak usah cemas, gak perlu bimbang." Dan itulah yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Dia adalah penghibur yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa aman, membuat kita merasa tentram, sekalipun situasi mungkin belum berubah, mungkin masalahmu belum selesai. Tapi Roh Kudus akan berkata di tengah badai, di tengah pergumulan, Roh Kudus tetap berkata, tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Sebaliknya saudara, tanpa kita alami Roh Kudus, kita akan merasa kering, kita akan merasa hidup ini penuh dengan beban yang berat, kita akan merasa pergumulan ini terlalu berat bagi kita, tidak ada orang yang mau menghiburkan kita. Tapi ketika Roh Kudus ada bagi saya dan saudara, Dia akan menguatkan dan meneguhkan saya dan saudara. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, penolong itu dipakai kata parakletos. Dari kata para yang artinya berdampingan atau di samping, dan kletos yang artinya dipanggil, saudara. Roh Kudus, penolong dan penghibur itu adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi kita. Katakan amin. Ternyata kita nggak pernah seorang diri, saudara. Roh Kudus mendampingi kita untuk selama-lamanya. Sebab itu saudara, berjalanlah terus seiring, berjalanlah berdampingan dengan Roh Kudus. Jangan melangkah dengan akal pikiran kita sendiri, tapi libatkan Roh Kudus dalam segala perkara. Berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau kasih satu ilustrasi, saudara. Boleh minta tolong ambil gelas sama Eko. Ya, saya minta tolong 2 orang maju ke depan, boleh ya? Mas Dika, minta tolong Mas Dika maju ke depan. Satu lagi Pak Yanto, boleh Pak Yanto? Ya, maju ke depan sini boleh. Ya. Ya. Makasih ya. Sama Pak Yanto sebelah sini mungkin agak berjauhan supaya maskernya dibukanya nyaman ya. Boleh maskernya dibuka? Saya kasih gelas dulu, pegang dulu Pak. Oh ya saudara. Nah di tempat saya ini ada teh, saudara. Belum ngeteh ya? Ngeteh dulu pagi-pagi, puji Tuhan, ke gereja dapat teh, saudara. Nah anggap hidup ini kan bebannya berat ya. Roh Kudus itu mau memberikan rasa tenang, Roh Kudus mau memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Karena capek, benar ya, capek ya, hidup itu banyak pergumulan Bapak Ibu. Nah Roh Kudus sediakan rasa aman, rasa tentram. Coba ambil sedotannya 2 Mas. Nah saya minta, ya, anggap saudara, sedotan yang pertama itu adalah jalannya Roh Kudus, caranya Roh Kudus. Sedotan yang satu itu jalannya kita, caranya kita berpikir, saudara. Nah saya minta yang Dika, coba Roh Kudus sama Dika berjalan berdampingan, jadi satu, jadiin satu, masukin mulut, minum coba.
Nah, enak ya, rasanya tenang ya, rileks, dihabisin aja enggak apa-apa. Tak tunggu wis. Ya. Sekarang tempatnya Pak Yanto ini. Maaf ya Mas Yanto ini, wah enggak mau berdampingan dengan Roh Kudus, ikut caraku sendiri aja. Dimasukkan mulut tapi nyabang. Enggak, Pak. Nah, Roh Kudusnya itu mau masuk menikmati rasa aman di dalam rumah Tuhan, tetapi yang satu itu pengennya enggak mau dekat sama Tuhan, di luar rumah Tuhan. Coba diminum Mas, enak enggak? Apa? Enggak bisa. Enggak bisa. Coba lagi, mungkin belum tenanan nih minum. Enggak bisa. Oh ya udah. Makanya berarti besok lagi ke gereja. Oh ini rajin ke gereja kalau Mas Yanto. Berdampingan dengan Roh Kudus, sepakat dengan Roh Kudus, menikmati kasihnya yang Roh Kudus mau berikan kepada kita. Jadi satu diminum Mas. Bisa Mas? Puji Tuhan, akhirnya melepas lelah di dalam rumah Tuhan ya, puji Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Silakan, dibawa aja minumnya, dihabisin di bawah boleh. Jangan dibawa pulang ya, nanti dimarahin. Saudara, seringkali kita tidak mau berdampingan dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa menikmati ketentraman, rasa aman, rasa nyaman yang Roh Kudus mau berikan kepada kita. Kenapa? Kita tidak mau parakletos, kita tidak mau berdampingan dengan Roh Kudus. Tetapi Tuhan janjikan penghibur itu mau mendampingi saudara. Libatkan Roh Kudus dalam segala sesuatu, karena Dia yang akan memberikan penghiburan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Amin. Kita lelah, kita capek kalau seorang diri saudara, tapi Roh Kudus adalah penghiburan dalam hidup saya dan saudara. Ada satu tulisan yang saya dapatkan, saudara boleh diklik. Satu tulisan itu berkata begini, Parakletos itu adalah satu bagian dari tentara militer yang tugasnya itu unik. Tugasnya adalah dia berjalan di samping barisan. Dari setiap barisan tentara ada satu orang yang namanya Parakletos. Nah itu satu tim berjajar dari depan sampai belakang. Tugasnya apa saudara? Tugasnya menyanyi-nyanyikan lagu kemenangan, memberikan semangat, meneriakkan yel-yel penyemangat, ayo kamu bisa dan lain sebagainya saudara. Itu yang akan mendorong semangat tentara yang mulai lelah, tentara yang mulai capek, tentara yang mulai kehilangan kekuatan. Parakletos itu bertugas untuk memberi semangat, memberi kekuatan, dan itulah yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus ingatkan jangan menyerah, tetap setia, tetap melayani, karena di depan Roh Kudus sudah sediakan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, terjemahan yang lain di bahasa Inggris selain comforter pakai kata helper saudara, yang diterjemahkan penolong tadi itu ya. Parakletos tadi yang berdampingan menyertai kita itu dipakai kata penolong dalam bahasa Indonesia atau helper dalam bahasa Inggris, terjemahan English Standard Version dan Basic English. Jadi Roh Kudus itu menolong kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu yang namanya kekuatan ilahi, kekuatan supranatural. Dan itu hanya kita dapatkan ketika Roh Kudus berjalan berdampingan dengan kita. Roh Kudus akan menjadi penolong, membawa kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak bisa kita buat dengan otak kita dan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus memberi terobosan, Roh Kudus memberi jalan keluar, Roh Kudus beri hikmat kepada saudara untuk saudara bisa keluar melangkah dari kesulitan, melangkah keluar dari beban yang berat. Roh Kudus itu memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah kita itu setia, ketika kita dicobai, Dia akan memberikan apa saudara? Jalan keluar. Roh Kudus akan berikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya, saudara. Bukan menghilangkan masalah, enggak, tapi membuat kita kuat untuk menanggungnya. Sakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, Sakaria berkata, inilah pesan dari Tuhan kepada Zerubabel. Pertolonganmu tidak berasal dari kekuatan dan kuasamu.
Saya katakan sekali lagi, pertolongan saudara bukan berasal dari kekuatan saudara dan bukan berasal dari seberapa besar kuasamu. Tetapi pertolongan kita dikatakan tidak, pertolonganmu adalah datang dari Rohku. Katakan amin. Ternyata pertolongan kita itu bukan tergantung seberapa besar kekuatan kita, tapi pertolongan kita tergantung seberapa besar Roh Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika Roh Allah Parakletos itu berjalan mendampingi saya dan saudara, kita akan temukan pertolongan, yaitu yang berasal dari Roh Kudus. Saya akan tutup firman Tuhan dengan satu ilustrasi lagi, saudara. Boleh minta tolong, Cuk, ambil itu ya talinya. Sekarang saya minta 2 orang lagi, boleh? Om Pawit, minta tolong Om Pawit, ya. Sama inilah Pak Made, sekali-sekali. Mari Pak Made maju ke depan. Saya cari yang gagah, kuat, saudara ya. Sudah makan belum, Pak? Saya nggak mau kasih makan. Nah, saya minta 1 orang yang kecil aja lah. Anu aja wis. Jessica mana tadi Jessica? Jess, ini Jess. Nah, yang satu ada ya di situ ada ya. Kasih ini Jess. Saudara, anggap Jessica ini sedang hadapi namanya masalah, saudara. Minta maaf ya Om ya, minta maaf ya. Anggap saudara 2 orang ini adalah masalah. Minta maaf ini, anggap 2 orang ini masalah. Jessica ini punya keinginan untuk memperoleh yang biru dan yang pink ini saudara. Tapi ada 2 masalah yang terus-menerus menahan sehingga tidak bisa. Coba Jessica pengen ambil dua-duanya ini. Bawahnya aja pegang tengahnya. Oh, sekuat tenaga Jessica. Lagi kamu bisa. Oh, karena badannya kecil saudara, pasti tidak mampu menahan dari kedua orang yang besar-besar. Tapi saudara, ketika Tuhan kasih Parakletos, Roh Kudus, penolong saudara. Lihat ya. Ya, bentar, tahan yang kenceng. Masalahnya harus nahan yang kenceng ini masalahnya. Jangan sampai ini menjadi satu ini. Di Jessica berhasil. Wah, sudah mulai enggak tenang. Tambah berat ya Om ya? Oh, pedot saudara. Saya tanya dulu sama Om Pawet ya karena waktu. Om, gampang yang mana tadi Om nahannya? Gampang yang pertama. Gampang yang pertama. Ketika sudah diberi yang namanya Parakletos saudara. Tadi pagi yang narik Dinda, tadi tenaganya kuat saudara. Ternyata ketika sudah diberi yang namanya Parakletos, bukan kita yang goncang, bukan kita yang goyah,
masalahnya yang goyah. Amin. Masalahnya yang mulai kelabakan untuk menghadapi kekuatan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus. Parakletos itu membuat masalah kita tidak nyaman. Masalah itu merasa takut kepada kita. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberi pertolongan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat 2 orang jemaat yang sudah bantu kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan sediakan sungai Roh Kudus-Nya yang akan memberi kita penghiburan dan menolong kita di masa-masa kesesakan kita. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Sebelum saya serahkan Bapak Gembala, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan? Hanya Yesus pertolonganku, hanya Yesus pertolongan. Sekali lagi katakan dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus sama-sama bangkit berdiri, katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Kami hormati kehadiran-Mu. Kami hormati kehadiran-Mu. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah kami pagi ini. Udah terlalu banyak kali kami lemah. Terlalu banyak kali kami tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Terlalu banyak kali kami kehilangan daya. Tapi kami boleh nikmati bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Roh yang setia, Roh yang setia, yang selalu bersama kami, meneguhkan dan menguatkan, menghibur di saat kami susah. Kami tidak mau lepas dari Engkau. Kami tidak mau lepas dari Engkau. Kami tidak mau lepas dari penyertaan-Mu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Buat lawatan-Mu bagi kami semua. Kami percaya pagi ini kami diteguhkan kembali oleh firman Allah. Kami diteguhkan kembali dan kami boleh tahu bahwa kami tidak berjalan seorang diri. Tapi Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa. Aku serahkan milik-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat ini kepunyaan-Mu. Jemaat ini milik-Mu. Jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka, tapi sertai mereka. Aku pinta berkat-Mu turun atas rumah tangga, atas pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu surga, pintu berkat Allah dibukakan, dicurahkan bagi jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan lawan mereka. Engkau jamah jemaat-Mu yang sakit. Sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bentengi jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Jangan ada yang diterpa virus lagi. Kami semua terpelihara di dalam naungan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Amin. Untuk kami selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan pagi ini. Apapun bentuk pelayanan yang sudah diambil, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Karena semua pengorbanan umat-umat-Mu, Tuhan juga akan kembalikan dengan berkat yang limpah. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan sertai, jauhkan, lindungi dari segala rugi, celaka, mara bahaya. Bahkan sepanjang minggu ini, perlindungan sempurna dari Allah menyertai umat-umat. Kami bersyukur, kami akan tinggalkan ruangan ibadah ini. Kami pulang suka dan kami bawa sukacita sorgawi. Kedangkan tangan-Mu saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kelimpahan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini sampai selama-lamanya.